Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan cara kerja listrik statis menggunakan aplikasi PET. Untuk langkah yang pertama, kita buka aplikasi Google Chrome, kemudian pada kolom pencarian, kita cari aplikasi PET. Langkah selanjutnya, kita pilih fisika. Kemudian kita pilih bagian listrik statis. Dan langsung kita mulai saja. Ini adalah tampilan awalnya. Sweater dan balon memiliki muatan yang sama, yaitu muatan netral, atau jumlah muatan positif sama banyak dengan jumlah muatan negatif. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mendekatkan balon ke dinding dan mengamati apakah ada gerakan atau tidak. Tidak ada gerakan ya. Selanjutnya, gosokkan balon ke sweater. Muatan negatif pada sweater berpindah ke balon. Selanjutnya, dekatkan lagi balon ke sweater dan lihat apa yang terjadi. Muatan negatif pada dinding saling menjauhi dengan muatan negatif yang terdapat pada balon. Ini disebabkan karena apabila dua muatan yang sama didekatkan, interaksi yang akan terjadi adalah saling tolak-menolak atau saling jauh-menjauhi. Berikutnya, tambahkan satu balon lagi, bermuatan netral juga. Kita dekatkan balon hijau dengan balon warna kuning. Tidak ada gerakan yang terjadi. Selanjutnya, kita gosokkan lagi balon berwarna hijau ke sweater. Sama dengan balon sebelumnya, bahwa muatan negatif pada sweater berpindah ke balon. Kita akan mengamati apa yang akan terjadi apabila balon hijau didekatkan dengan balon warna kuning. Saling tolak-menolak atau saling jauh-menjauhi. Ini disebabkan karena balon kuning dengan balon hijau memiliki muatan yang negatif, di mana bila dua muatan yang sama didekatkan, interaksi yang terjadi adalah saling tolak-menolak. Tetapi berbeda dengan gerakan kita bila kita mendekatkan dengan sweater. Balon tertarik ke sweater. Ini disebabkan karena sweater dan balon memiliki muatan yang berbeda, di mana sweater bermuatan positif dan balon bermuatan negatif. Sebab bila dua muatan yang berbeda didekatkan, gerakan yang terjadi adalah saling tarik-menarik. Hasil pengamatan. Tabel 1. Hasil pengamatan dengan PET simulations jenis muatan listrik. Balon kuning digosok pada sweater. Sebelum digosok, muatan balon adalah netral, sedangkan setelah digosok pada sweater, muatan balon menjadi negatif. Balon hijau digosok pada sweater. Sebelum digosok pada sweater, muatan balon hijau adalah muatan netral, sedangkan setelah digosok, muatan balon hijau menjadi muatan negatif. Tabel 2. Hasil pengamatan dengan PET simulations jenis interaksi muatan listrik. Balon didekatkan ke dinding setelah balon digosokkan ke sweater. Interaksi muatan listrik yang terjadi adalah negatif pada dinding menjauhi balon. Yang kedua, perlakuan setelah balon digosokkan ke sweater didekatkan ke balon lainnya. Interaksi muatan listrik yang terjadi adalah satu balon yang digosok maka tidak ada interaksi. Kedua balon digosok maka kedua balon saling menjauh atau saling tolak-menolak. Yang ketiga, balon didekatkan ke sweater setelah balon digosokkan ke sweater.
Interaksi muatan listrik yang terjadi adalah balon tertarik ke sweater atau menempel pada sweater. Pengolahan data. Yang pertama, apakah perbedaan yang terjadi ketika balon yang tidak digosok dengan sweater dan balon yang sudah digosok dengan sweater? Muatan sebelum digosok bermuatan netral atau muatan positif sama dengan muatan negatif. Sementara setelah digosok, muatan menjadi muatan negatif atau muatan negatif lebih banyak dari muatan positif. Yang kedua, bagaimana muatan pada balon ketika digosok dengan sweater? Jelaskan proses pembentukan muatan yang terjadi pada balon tersebut. Saat balon digosok pada sweater, maka muatan negatif berpindah pada balon. Semakin lama balon digosok, maka muatan negatif pada balon semakin banyak, dan pada sweater muatan negatif berkurang sehingga sweater bermuatan positif. Apakah yang terjadi ketika balon yang telah digosok dengan sweater didekatkan ke dinding? Mengapa demikian? Untuk pembahasannya, ketika didekatkan pada dinding, maka muatan negatif pada dinding menjauhi muatan negatif pada balon, dikarenakan pada balon sudah bermuatan negatif. Sebab, muatan negatif bertemu muatan negatif akan saling tolak-menolak. Yang kedua, apabila didekatkan pada sweater, maka balon tertarik dikarenakan sweater sudah bermuatan positif, sementara pada balon bermuatan negatif, sebab dua muatan berbeda bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Ketiga, kedua balon yang telah digosok pada sweater didekatkan, maka akan terjadi interaksi. Hasil dan kesimpulan. Pertama, pada umumnya benda dalam keadaan netral, namun ketika benda mendapatkan gangguan salah satunya dengan cara digosok, maka akan terjadi perubahan jumlah elektron pada benda, sehingga benda akan bermuatan listrik. 2. Benda akan bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih banyak atau lebih sedikit dibanding jumlah proton, dan benda akan bermuatan positif jika jumlah elektron lebih banyak atau lebih sedikit dibanding jumlah proton. Jika dua benda bermuatan sejenis didekatkan, maka benda akan tolak-menolak.